Mania, kembali lagi di Volley 360 dan pastinya hari ini Shanas nggak sendirian akan ditemani oleh host kondang kita yang sudah tidak tahu lagi siapa dia. Lo bingung Ada sendiri. Rama Sugianto. Hai. Dan sekarang di Volley 360 kita kehadiran MVP dari FEC Cup 2026. Ini pemain yang sempat dibilang katanya MBG. Apa tuh? Mas Boy Gacor. Mas Boy Gacor, Mas Boy ganteng. Siapa lagi kalau bukan ada Boy Arna. Yeay, Boy. Makasih Boy udah datang di Volley 360. Tapi Boy pernah dengar nggak istilah MBG-nya katanya Mas Boy Gacor? Boy apa yang nggak bisa terbang bobo boy? Lucu banget. Gimana Boy? Sering dengar nggak ada komenan gitu? Sering, bahkan aku kalau... Tapi nggak keberatan kan? Enggak, Mas Rama kan yang ngasih. Mas Rama kan yang ngasih. Soalnya gue pernah lihat story-nya si Boy. Si Boy tuh kayak apa namanya? Repost kali ya? Bukan, ngomongin tentang MBG. Terus pas gue lihat story-nya dia cocok nih namanya kan ada B-nya juga deh kan. Kenapa nggak gue singkat aja MBG-nya jadi Mas Boy Gacor? Mas Boy Gacor, keren. Terbukti ternyata memang MVP ya. Ini orangnya ini. Yang menarik pas di bandara loh. Jadi pas di bandara, pas kita ngerasa guang juara ya. Pas Indonesia juara, nyampe Pak Imam, Ketua PBVSI. Tahu nggak? Ini sekarang namanya bukan Boy katanya, MBG katanya. Oh, Pak Imam yang Pak Imam yang ngomong, bener kan Boy? Karena ada banyak klipnya, gue bilang, jadi rame ini kata gue udah gak mau sebut lagi, takut kerame. Udah rame, udah kelanjur rame. Oke. Nah tapi Boy, gimana akhirnya ceritanya bisa tiba-tiba jadi MVP waktu itu? Mungkin boleh diceritain nggak? Nyangka nggak sih bisa jadi MVP di FEC Cup 2026? Jujur aja emang nggak nyangka, nggak expect juga kan. Terus bisa sampai 8 besar aja itu udah sebenarnya nggak ada kepikiran ke sana. Jadi kita sana tuh kayak udah main all out kayak gitu-gitu. Terus kalau untuk kepikiran dapat MVP sih nggak ada. Jadi kayak ya udah berjalan aja gitu. Tapi perasaannya gimana Boy? Pas tahu diumumin ternyata Boy yang dapat MVP. Seneng lah, seneng lah pasti seneng. Cuman kayak ada pikirannya kayak oh berarti ya harus tanggung jawab sama gelar ini. Jadi kayak kedepannya harus ya makin rajin lah. Padahal di Proliga kemarin kan juga dapat MVP kan. Jadi MVP di Proliga, MVP juga di FEC Cup. Udah jadi MVP di FEC Cup, nggak dapat tawaran main di luar Boy? Ada beberapa negara ada tawaran. Contohnya? Lah. Contoh kayak ya Asia Tenggara sih. Asia Tenggara, Thailand, Vietnam. Thailand, Vietnam. Thailand sama Vietnam. Asia juga ada sih antar kayak Bahrain waktu itu ada juga tawaran. Oh dari Bahrain Timur Tengah banyak ya? Timur Tengah, banyak Timur Nepal Tengah. nggak ada Nepal? Ada, Nepal ada. Nepal juga sampai Nepal. Ada Nepal. Karena kemarin Faris Septian juga ditawarin di Nepal kan? Boy juga ke Nepal ditawarin. Iya, ada. Terus? Nepal. Tapi kan karena berhubung masih kontrak, jadi kayak belum bisa lah. Karena kan rata-rata kan kalau liga itu panjang ininya, liganya itu bulan-bulan itu panjang. Jadi kayak masih ada kontrak, terus ada liga di Indonesia juga, jadi nggak bisa bentrok gitu loh. Kontrak di klub maksudnya? Iya, kontrak di klub. Gitu. Tapi kan Proliga masih panjang Boy, sampai September 2027. Live Volley. Kan ada nasional juga. Jadi waktunya itu kebentur terus gitu loh. Jadi kayak belum bisa. Nepal memang panjang ya? Oh, Nepal enggak. Nepal, Bahrain, enggak. Thailand kan pendek sebenarnya Boy. Iya, cuman Oktober udah main di Vietnam kok. Berarti nanti bakal secepatnya ke Vietnam. Iya, insya Allah. Iya, tapi ada proyeksi lagi nggak ke negara lain di tahun depan mungkin Boy? Masih belum tahu sih. Tapi ya berharap ada sih. Oke. Tapi kepengennya kemana sih Boy? Jepang. Oh pengennya Jepang. pengen main ke Jepang. Harusnya bisa sih, karena kita kan juga udah 3 pemain ya kalau nggak salah kan berturut-turut ya. Iya. Van, Doni, Farhan terakhir kan, tapi klubnya sama. Ya. Visi Nagano, tapi kalau Rifan pernah satu tim lagi tuh, gue lupa lagi namanya. Di Apa ya, lupa lagi namanya waktu itu, sama Dimir. Berbert Namanya sulit ya. Apa ya, lupa lagi namanya. Sunbird. Santori Sunbird, iya. Aduh, untung Boy ngasih Bird nih, gue jadi ingat aja. Agak tahu aja Berbert doang itu. Tapi nih Boy, dari Boy udah mendapatkan MVP pada saat FEC kemarin, apa sih kunci kemenangan Boy bisa sampai di tahap itu Boy? Ya
tim sih. Tim. Karena kalau MVP itu diambil dari yang menang, Ya. dari yang juara. Terus kita bisa juara kan karena tim juga. Nah, jadi ya makasih banyak lah tim. Tapi ini banyak yang penasaran nih Boy ya. Boy ini kan salah satu pemain yang lompatannya tinggi banget, Ya. vertikal jamnya tinggi. Ya kan, jadi bukan cuma Boy doang yang bisa terbang, Boy juga bisa. Nah Bobo Boy, Ernest juga sama. itu gimana caranya lu bisa lompat tinggi banget Boy? Gimana ya? Kalau aku sih ngerasanya ya Ada nggak misalnya pemain lain juga nanya hal yang sama? ya banyak. Banyak kan, nah, makanya itu gimana caranya? Kok bisa lompatnya itu tinggi banget loh vertikal jamnya? Kalau aku yang ngerasa sendiri ya aku kayak lompat biasa aja, kayak lompat main pada umumnya. Cuman mungkin ada bedanya kali. Kayak aku mungkin lebih tinggi. Tahu untuk latihan sih nggak ada. Sama aja sih latihan kayak orang. Mungkin di bobot sih berat badannya. Mempengaruhi. Sama masa otot. Itu yang bikin beda. Karena Emang Boy berapa tinggi berat badan? aku 188. Berat badan sekarang udah 70. 70? 70. Kalah Sanas ya. Maksudnya berapa? 70 ya? 70. Iya. oke. Terus masa otot juga karena aku tipikal yang kering gitu. Iya. Itu ngaruh sih kalau menurut aku. Itu sih yang bikin beda kayaknya. Jadi badannya lebih lean gitu loh Rama. Kalau lean kan otomatis lebih enteng kan. Tapi ngomong-ngomong nih dengar-dengar tadi kita sebelum lanjut ke volley 360 atau volley 360 ini kita sempat ngobrol juga ya Rama sama Boy. Terkait ternyata Boy ini peran orang tuanya itu sangat mempengaruhi karir Boy sampai sekarang ini. Betul. Mungkin bisa cerita nih Boy, gimana sampai Boy di tahap sekarang? Iya, maaf ya. Tekad. Terus Boy. Ya kalau orang tua pasti kita dari keluarga volley sebenarnya udah volley. Dari kakakku volley semua, ayahku pelatih. Kakaknya juga Raja Tarkam kan di Sumatera Utara ya? Profesional juga waktu itu. Profesional juga di ya? Bang Sumsel Bubble, Bang Dandi yang nomor 2. Terus ya emang backgroundnya emang keluarga volley gitu. Cuman aku dari kecil nggak nimbrung ke volleynya itu. Aku malah main bola. Oh malah main bola Boy? Main bola dari Katanya bola sama tenis, bener Boy? enggak tenis enggak. Bola doang. Memancing katanya. Bola doang, futsal sih. Oh futsal, oke. Ya, sepak bola sama futsal. Itu dari SD lah. SD aku fokus ke bola itu, enggak ketertarik. Karena aku ngerasa kayak semua udah volley masa aku volley juga. Oke. Jadi kayak udah latihan bola tuh di sekolah-sekolah. Terus ayah nggak ada ngelarang. Yang penting pesannya jadi kiper dia bilang. Karena mungkin takut kan cas body gitu-gitu. Taruh kita cederanya. Iya, jadi kayak yaudah boleh tapi ya udah kiper aja. Ya aku emang senang kiper kan. Dan orang tua katanya punya juga klub volley kan? Iya ada di rumah. Jadi Sampai sekarang masih ada? sampai sekarang masih ada. Jadi kalau yang mau Wah ilah latihan promosi. Mau latihan langsung aja ke yang mau Binjai ya, latihan Boy? bisa. Binjai. Di mana sih? Dari mana asalnya Boy? Berarti dari Sumatera Utara? Aku lahir di Rantau Prapat. Nantap Oke. rapat. Klubnya juga di situ berarti? Dulu di situ, cuman sekarang aku udah pindah ke Binjai. Nama klubnya apa? Nggak ada nama sih, cuman nggak ada nama. Jadi kayak ayahku tuh bikin pelatihan voli, sekalian kayak ada kos-kosannya juga gitu. Jadi kayak ya bisnis keluarga kayak gitulah. Iya. Jadi dari situ. Tapi Kalau namanya klub sempat ini nggak sih Boy kayak sekolah olahraga gitu. Biasanya kan banyak atlet juga yang banyak ikutan sekolah olahraga terus di Ya kayak PPLOP. Ya. nggak ada. Kalau aku dulu nggak ada. Aku akademik dari dulu karena Akademinya di? akademik. Jadi sekolah akademik yang kayak akademik, akademik ya. gitu. Kayak Pasundan ya? Enggak. Terus apa? Jadi kayak sekolah biasa ya normal yang buat belajar gitu dari SD, SMP, SMA. Oh akademik ya. Sekolah negeri aja biasa. SD negeri biasa kayak gitu. Terus kenapa bisa akhirnya tiba-tiba bakatnya kepantau Boy? Ya mungkin emang dari kecil aku lihatnya volley kayak lapangan volley depan rumah kayak gitu-gitu. Jadi kayak Ikut seleksi berarti waktu itu enggak? nggak ada. Yaudah ikut ayah ke lapangan lihat bola, lihat anak-anak anak peserta pada latihan gitu-gitu aja sih. Jadi iseng-iseng awalnya malah jadi ketagihan nih ikut volley sampai sekarang. Gara-garanya kakakku udah ke luar kota gitu naik pesawat gitu. Oh, Jadi ya pengen karena di bola kan nggak pernah naik pesawat tuh. Katanya kalau mau pesawat cobanya main volley gitu. Oh gitu. Ya udah main Oh volley. dulu sempet serius main bolanya maksudnya sampai SSB gitu?
Hampir, cuman kayak udah sekolah, ekskul sekolah. Jadi aku nggak sama sekali nggak tertarik voli. Cuman Kirain sepak bolanya tuh udah masuk ke nggak sampai segitu. tim apa namanya, tim daerah gitu. Oh enggak ya. Baru dasar aja ya Boy ya. Tapi ini Boy, selama perjalanan Boy berkarir tuh ada nggak sih tekanan-tekanan dari penonton atau dari penggemar netizen yang ada di sosmed Boy, Ini nge-DM sih sekarang fansnya macam-macam? udah banyak, Nas. Banyak banget. Boy Sekarang tuh kalau followersnya- Ya sekarang. Hah? Sekarang. Dulu hater semua. tapi sadar tuh ya ada. Sadar. Oke. Hater semua kan kayak dulu di 2023 itu awal-awal aku masuk di nasional tuh mungkin pada nggak terima kali. Ini bocah kemarin sore ngapain masuk gitu. Ya udah jadi kayak dari situ banyak terus kayak ada momen FVC Taiwan waktu itu. Oke. Taiwan aku cadangan terus tiba-tiba disuruh masuk buat passing di situ aku bikin blunder kan. Lawan Thailand di situ bikin kalah Indonesia udah. Oh habis. iya, itu 8 besar tuh. Iya, Yang Thailand juara kan. Iya, Oke. habis dirujak udah. Itu mungkin karena perdana juga, nervous juga kali ya Boy. Pasti lah, aku juga baru pertama kan lihat lawan-lawan negara waktu itu. Nervous mana masih umur berapa ya? 20 tahun sih. Sekarang Boy umur berapa nih? 23. 23 tahun ya. Oke, ini tuh yang paling ngebekas apa Boy waktu itu? Kritikan yang sampai sekarang nih masih Boy inget gitu. Ya. Ya kadang kalau aku sih udah kayak ya udah terima aja gitu. Cuman kadang kan sampai ke orang tua yang gitu. Sampai orang tua juga di DM Boy. Iya, ada yang DM, mama, iya sampai orang tua terus kayak makasih Orang udah. tua di DM Iya, buat pesannya apaan emang? makasih udah melahirkan beban negara. Wah gila. Pacar itu ya. Gila. Serius. Iya, itu ada. Blok Terus- langsung Boy. Terus Blok. mama aku bilang ya udah diamin aja. Tapi orang tua ngasih tahu Boy ada yang nge-DM kayak gitu. Aku yang ngasih orang tua kalau ada yang kayak gitu-gitu ya. Enggak, maksudnya Boy kok tahu orang tua di DM seperti itu? Ya orang tua cerita-cerita Laporan. lah, video call grup gitu kayak mama nanyain nggak apa-apa kan gitu kayak nanyain kondisi. Kadang aku jarang cerita kan. Orang gila. Jadi kayak dia nanya langsung gitu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa aku bilang. Terus iya mama soalnya ada terima DM gitu-gitu jadi nggak usah didengerin. Tapi ada nggak sih Boy fans yang sampai ke rumah Boy? Baru kemarin pas balik. Hah? Ngapain tuh banyak biasanya? deh sekarang mah posting foto di SCBD aja udah banyak yang pada komen. Lewat aja banyak yang foto. Iya. Kira-kira ngapain tuh Boy kalau ke rumah? Ya datang bertamu, foto gitu-gitu ngasih makanan. Oh. Baru kemarin datang banyak lah. Nah ini info juga nih. Jadi kan Moji ini bikin namanya Mosfa kan. Ya. Nah itu kan baru kan agensi baru. Jadi itu sempat di polling buat bikin gebrakan kan. Ini sih gue tahu infonya off the record ya. Gue juga nggak tahu realnya kayak gimana. Jadi dibikin yang apa sih makan meet and greet ya. Ah iya. Nah itu kan Meet and di greet yang kemarin betul. di kota mana Boy? Tahu nggak itu di polling. Jakarta itu. Di polling semuanya milih Boy. Cuman ada satu orang yang selain Boy. Ngerti gak lo maksudnya? Yang Totalnya berapa kandidat waktu itu, lain nih, Mas? kandidat lain. Ada 2 Nggak, kandidat. Ada, iya maksudnya total peserta berapa waktu itu Mas Fa yang meet and greet? Berapa ya? Berapa Boy? 10 apa 15 ya? Berapa ribu? Berapa ribu? Hah? 15. Ya berarti 15. Nah total tuh sebenarnya 16. Satu. Jadi 15-nya Boy, nah satu itu yang lain. Gila nggak? Sekarang fansnya udah banyak makanya. Amin. Amin. Nah tapi sekarang gimana Boy rasanya? Sekarang fansnya udah banyak, terus ya mungkin kritikan mah masih ada lah ya. Cuman kan sekarang punya fanbase-nya sendiri gitu. Apa rasanya sekarang di Boy yang sekarang? Ya alhamdulillah lah. Jadi kayak Kalau di mall udah banyak yang kenalin nggak Boy? enggak segitunya. Kalau di mall pakai masker nggak Boy? Enggak segitu udah ya udah jalan mall biasa. Oh biasa ya. Iya. Ya, senang lah senang. Kadang di TikTok ada video-video editing lucu-lucu gitu kayak highlight pemain aku sering nonton ini gitu. Gua nih tadi. Iya. Iya ada gua gitu. Orang tua aja seneng loh Pak Imam bahas MBG. Ih gua yang bikin tuh. Cuman Mas Imam bilangnya Mas Boy Gaspol bukan Gacor. Oh, Mas gitu Boy ya. gaspol. Gaspol terus. Nyebutnya Mas Imam lagi ya. Pak Imam, sorry Pak Imam. Pak Imam Kita aja bos kita ya panggilnya apa dia Mas. Tapi Boy, kira-kira nih ada nggak sih fans perempuan yang spesial selama ini yang terus-terusan gitu? Atau ada yang DM nih, terus Boy udah nyortir sendiri nih. Wah oke deh. Disortir ya. Disortir. Oke nih. Balas ah gitu.
nggak spesial semua lah. Spesial semua. Tapi suka ngebalesin nggak DM dari fansnya? Iya suka, tapi kan nggak semua. Kadang ada yang effort kayak lagi ngegambar muka gitu kan dia effort gitu. Terus kayak udah ngasih bingkisan-bingkisan gitu. Terus kayak aku upload. Tapi diseleksi itu Boy, dilihat dulu profilnya gitu apa gimana? Enggak sih, jadi kayak kalau lagi buka DM gitu yang teratas, kalau enggak ya lagi pas kebuka aja. Iseng aja gitu. Pas lagi iseng aja ya. Ih, KFC gue ke belakang doang. Mundur Oh, itu ya? takut banget kayak. Disuruh. Udah masalahnya udah mepet banget sama perut, Mas. Yang udah ceritain Jadi kali. kagak nyaman soalnya kalau terlalu maju. Iya, nanti kita ganti meja ya. Benar. Boy, kalau misalnya kita lihat nih evaluasi performa dari FEC 2026 kemarin, kira-kira apa sih Boy yang harus dibenahi gitu dari timnas putra Ya, kita? apa yang bikin kita kok abis jadi juara di FEC Cup ya, tapi kalau penampilan maka naik turun ya. Iya, Dan itu hal yang wajar sih. Tapi kalau menurut Boy, kira-kira kenapa kita malah di FEC Cup-nya juara, tapi justru di CV Cup CV-nya gagal? Ya kalau kita sih main ya maksimal terus ya. Kayak siapa sih yang pengen main jelek, nggak ada. Jadi kita kayak setiap pertandingan coba maksimal. Cuman mungkin emang ya itu kondisi gitu loh. Kondisi kita kayak kita pengen paksa tapi kondisi kita kayak nggak dukung gitu. Maksudnya fisiknya? Fisik bener. Jadi kayak Oke. ya fisik ya mental kayak udah mungkin kayak ada jenuh lah, pasti ada titik jenuhnya kayak gitu. Jadi itu kayak mempengaruhi kayak gitu sih. titik jenuh tuh kalau misalnya apa nih Boy? Kalau misalnya ada kompetisi yang berturut-turut apa gimana? Iya kayak kita kan main seminggu bisa 5 kali gitu. Yang Belum kayak latihan. belum latihan gitu. Jadi kayak yang biasanya kayak biasa di Proliga cuma 2 kali, di liga-liga 2 kali, seminggu 2 kali. Breaknya, liburnya. Iya, Oh, ini libur. agak padat ya. Iya, latihan main. Kalau ini full main terus dan setiap main itu kayak 5 set, Iya. 4 set dan mainnya harus ngotot banget gitu kan. Jadi kayak pasti ada lah kayak kondisi yang turun terus jenuh gitu ada gitu. Tapi sering ada ini nggak sih Boy? Kayak konflik gitu kalau misalnya lagi main sama Pernah pemain tegang nggak lain. sama sesama pemain? Terus tegang gitu. Pasti ada kayak apa ya gimana ya, kayak ada konflik-konflik kecil tuh ada pasti. Tapi itu kan tujuannya untuk kayak nampar gitu, bangkitin lagi gitu. Kita nggak boleh kayak gini. Tapi ya wajar sih. Tapi kalau di luar lapangan ya udah cair makan lagi. bareng lagi gitu-gitu. Tapi ini yang sebenarnya agak bikin kita juga kaget sih ya. Kita di final. Boy, expect nggak? Kalau gue sendiri gue kaget. Kita bisa menang 3-0 lawan Korea loh. Nah kalau menurut Boy, kira-kira apa yang jadi kunci Indonesia di final? Padahal kita di grup kan kalah 3-0 lawan Korea. Tapi di final kita bisa menang 3-0. Ya ini sih kayak nggak mau nyanyain kesempatan aja, kayak wah kemarin kalah nih, ini ada kesempatan kedua nih yang kayak chance lagi. dapat kesempatan ini gak gampang, kita harus ngelewatin Qatar, lewat Oman, Thailand gitu-gitu. Jadi kayak ada ambisi lah di situ, sama ambisi sama kayak nothing tulus gitu. Ini bisa gue miringin aja di sini. Gue susah. Ganti Apa, sofa, Boy? ganti sofa. Senderannya mau kemana? Ke sini apa ke sini? Senderannya ke sini. Nah gini ya, oke. Nah soalnya agak mepet banget sama perut, jadi susah maju mundur kita. Nothing tulus aja sih, sama ada ambisi kayak gue bales gitu. Tapi katanya ada tim talk tuh. Maksudnya Apa yang gimana bikin tuh? bos? Katanya di fase grup kita boleh kalah, tapi di final kami lawan. Bener Boy? Itu biasa netizen. Kadang tuh netizen bilang kita jumawa, padahal mereka yang jumawa gitu. Lagi menang mereka yang jumawa. King gitu. Oh nggak ada tuh yang gitu ya. Oke, jadi nothing tulus saja, Nothing kita bisa menang lawan Korea. Tapi ngeduga nggak sih bisa menang sampai 3 set langsung lawan Korea? Enggak sih, justru kita setiap main tuh kayak mikir kita bakal main 5 set. Jadi kita persiapan kayak udah ini kayak 5 set. Jadi kayak udah persiapan gitu. Jadi kalau 3-0 ya udah alhamdulillah menang 3-0, menang cepat gitu kan. Cuman kalau 3-2 kita udah prepare gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau gini Boy, menghadapi rotasi pemain nih, itu pasti chemistry-nya kan beda-beda nih setiap tim. Itu gimana sih Boy? Biar bisa tetap solid gitu. Ya. Ganti pemain tetap solid. Sebenarnya kan kita udah ada training camp itu ya. Dan sebelum-sebelumnya kita juga udah pernah main di luar bareng gitu. Kayak ada Tarka untuk kita main bareng. Dari situ sebenarnya udah dapat chemistry-nya. Cuman untuk ngeklopin lagi ya latihan. Terus kayak di luar lapangan juga kayak sering kumpul-kumpul gitu. Saling tanya
kurangnya di mana ya, gue nambahin apa ya gitu sih. Oke. Nah tapi Boy, sekarang kan posisinya beda nih. Boy waktu awal muncul di Lavani, ini kan berhubungan juga sama mental bertanding ya. Mungkin kalau di Lavani awal kan biasanya jadi cadangan. Iya. Bener kan? Betul. Sekarang udah biasa jadi pemain inti. Di Lavani juga, di Timnas juga. Nah ketika nggak jadi pemain inti gimana Boy? Ada perasaan, kenapa ya kok gue nggak dipilih ya gitu? Ya sebenarnya kalau mikir kenapa nggak dipilih ya mungkin karena waktu itu lagi down, lagi turun. Jadi kayak introspeksi aja, oh kenapa aku diturun, oh mungkin hari ini lagi nggak on. Karena kan setiap pemain ada naik turun gitu. Jadi persiapan buat besok nih, next kalau aku dipasang lagi lebih tanggung jawab, lebih paksa lagi kayak gitu. Jadi kayak ya udah kalau dicadangin ya nggak apa-apa gitu. Oke, nggak bikin mental juga jadi turun. Karena kadang kan ada pemain tuh kalau udah biasa main inti, biasa jadi bintang lapangan, biasanya secara mental kan nggak siap kalau dia tiba-tiba jadi cadangan gitu loh. Itu yang bikin pressure ke diri sendiri sih itu. Ya kan? Pikiran yang kayak pengen tampil gitu. Itu yang bikin kadang ke pressure diri sendiri jadi kayak mainnya kacau gitu. Kalau aku sih udah loss aja. Mau cadangan nggak apa-apa, kalau main ditanggung jawab gitu. Jadi ada beberapa yang ngerasa kecil hati, tapi ngehadapinya malah jadi motivasi ya, Boy. Nah kalau komposisi sekarang Boy kan sekarang berarti udah beberapa tahun kan bersama Timnas Indonesia kan. Udah pernah main sama Rifan, udah pernah main sama Nizar. Sekarang kan eranya udah geser lagi nih. Sekarang geser ke era-eranya di libero ada Rehan, nih Bras, ya kan eranya udah adik-adiknya Boy semua gitu. Regenerasi. Bedanya apa nih Boy sekarang? Dari era sebelumnya yang Boy pernah juga alamin sama era yang sekarang di Timnas. Secara chemistry, secara tim. Kalau aku kan sekarang rasanya kayak lebih loss aja kalau sekarang. Karena kalau dulu kan aku masih junior banget kan. Junior banget terus. Sekarang di tengah-tengah nih. Sekarang di tengah-tengah. Benar. Jadi kayak kalau sekarang tuh aku lebih lepas aja. Kalau dulu kayak masih takut ada Mas Ripan, takut juga kayak takut ya gitu. Segan gitu. Jadi kayak pas main juga takut salah gitu. Jadi kayak nggak lepas gitu. Jadi kalau sekarang kalau aku sendiri ya, kalau aku rasanya aku lebih enjoy aja gitu. Oke, jadi lebih enjoy ya di generasi dengan banyak pemain muda kan sekarang di Timnas Indonesia. Iya. Tapi kan dapat itu dari sebelum-sebelumnya dari ilmu dari kayak Mas Ripan, Mas Nijar, yang senior yang dahulu kayak udah kasih tahu gitu. Oke. Tapi bisa dibilang berarti senior tuh cukup membantu dan juga ngasih pelajaran banyak ya Boy. Betul. Senior yang paling ini deh, yang paling apa itu? Paling senioritas. Bukan. Ada berarti. Jangan. Enggak, takutnya kalau dibahas gitu ntar digoreng. Maksudnya senior yang bisa deket sama Boy Malah gitu. itu yang kita mau. Ya kalau Boy mau ngomong sih nggak masalah. Boleh, nggak apa-apa Boy, coba Emang kita ada senior yang jaga jarak Boy? Oh nggak ada. Nah kan nggak ada, pasti aman jawabannya juga. Nggak ada lah. Tapi senior yang paling ngebaur siapa Boy? Kalau dulu ada Mas Randy. Randy nama Milan. Milan itu ngebaur. Terus sekarang ada Mas Sigit. Banyak semua rata-rata ngebaur gitu loh. Cuman kan ada yang tipikal orang yang pendiam. Siapa tuh Boy? Ada ya siapa? Ada ya. Ada lah pasti kan ya. Ada yang pendiam, ada yang kayak emang suka ngomong. Tapi kan tujuannya sama gitu loh. Oke, tapi kalau di Timnas siapa Boy? Yang pemain yang paling usil, paling jahil, paling susah dibilangin lah kalau di Timnas gitu. Ada tuh namanya Hendra kayaknya tuh. Hendra itu emang agak lain anak itu paling aman sih jawabannya Bang. Hendra. Ya emang dia sih kayak bangor. Tapi gue penasaran deh, pernah ngomong sama Hendra selebrasi gini apaan sih maksudnya MBG itu? Nggak tahu emang bocahnya lapar aja itu. Mau main lapar, udah main lapar. Oh maksudnya lapar kayak gitu, lapar gitu. Dia kayak pengen cepet dong makan. Tapi kalau misalnya pemain yang paling rajin Boy siapa? Oh rajin semua kita. Oh semua. Iya. Ini nggak ada yang nggak rajin. dijawab ini. Rajin semua. Kalau di kamera. Iya kalau di kamera. Rajin. Oke, tapi menjelang Asian Games sekarang nih Boy, persiapannya. Ada yang beda nggak persiapan menjelang Asian Games? Apakah bakal ada TC di luar atau full kita akan tetap di Sentul Boy, tim Indonesia? Oh itu nggak tahu, itu yang tahu pelatih. Ya kan kita nggak tahu, itu kalau tiba-tiba dikirim ke Cina kan, ya kita main siap. 99 ya waktu itu. Lah
Kita siap. Pokoknya kalau yang main di luar, ada training di luar ya kita siap. Tapi kalau dari Boy, lebih nyaman pemusatan latihannya di Sentul atau TC-nya di luar? Kalau dari sudut pandang pemain ya. Kalau nyamannya ya di Sentul nyaman. Maksudnya kayak makanan Indonesia kan masuk ke kita. Gitu. Kalau di luar paling kita terkendala makanan aja sih. Sama kadang suhu sih itu. Jadi lebih pilih mana? TC-nya di sini apa di luar? Di Indo. Oh di Indo ya. Di Indonesia. Bisa sambil fun games ya? Iya. Fun games kayak gimana tuh? Tarkam maksudnya. Nggak boleh. So fun games ini bahasa halusnya. Bahasa halusnya. Fun games gitu. Oh jadi lebih nyaman sebenarnya di Indonesia di Sentul ya? Oke kalau gitu. Iya. Ada lagi sana seperti Ada banyak, tenang aja, banyak. Mungkin nih kalau misalnya kita kilas balik lagi nih Rama, terkait Boy bisa sampai di titik ke timnas sekarang, terus gabung ke CKS atau ke Lavani, itu gimana sih Boy ceritanya Boy? Apa ya dulu ada turnamen awal itu. Jadi PSB bikin turnamen di Cikeas itu. Jadi kayak dibawalah, aku mewakili dari Sumatera Utara itu, aku tim Prapon Sumut. Ada berapa tuh Boy yang dibawa dari Sumut? termasuk Hendra. Enggak, Endra. Oh, Endra belum ya? Endra kan Riau, aku Sumut. Oh. Nah, di Prapon Sumut itu ikut turnamen lah itu di SBI di apa Lavani Cup dulu namanya. Ikut turnamen. Nah, di situ aku main, Bapak mantau. Oh, jadi kayak ditawarin mau masuk klub sini enggak gitu. Ya mau. Ya mau. Oh, dan di situ dia dapat julukan Sukhoi. Setelah 1 tahun sih kayaknya. Iya kan? Iya, setelah Ya karena itu lompatannya tinggi jadi bisa terbang. pesawat sih. Pesawat Iya, Sukhoi. Bapak kan militer ya backgroundnya. Bener ya dari Benar. Pak SB kan Dari betul ya? PSB, benar. Julukannya Boy Sukhoi. Tapi lebih suka Boy Sukhoi apa MBG? Ah, mana aja. Sama aja. Suka-suka netizen aja lah pokoknya. Semuanya aja. Bebas suka. Tapi ini Boy, berarti Boy sekarang nih udah ibaratnya udah pindah ya dari Sumut sampai pindah ke Bogor KTP-nya sekarang. juga udah pindah. KTP udah pindah? Udah. Terus sekolah gimana Jawa Boy? Barat. Hah? Sekolah gimana? Berarti pindah dari Sumut ke Iya, Bogor? dulu aku pindah di kelas 2. Kelas 2 SMA aku pindah di Cibinong gitu. Aku sekolah di sana. Ya udah sekalian latihan gitu. Oke. Nah ini saya juga penasaran nih kan karena memang gak pernah punya background atlet. Kalau atlet kalau sambil sekolah tuh gimana Boy? Apa banyak dispensasinya atau Ya, bagi waktunya tetap Boy. misalnya pas pelajaran ternyata ikut kelasnya melalui Zoom atau gimana? Karena ya kita kan nggak ada background atlet dan nggak tahu gitu loh kehidupan atlet kalau sambil sekolah tuh gimana Boy? Ya sebenarnya bisa sih kayak belajar sambil latihan tuh bisa sebenarnya. Cuman jarang ada yang bisa gitu. Enggak, Jadi bisa, sebenarnya- tapi jarang ada yang bisa. Iya, sebenarnya bisa. Tapi jarang ada yang mau. Jarang ada yang mau, Oh, iya. ada yang bisa juga itu jarang. Oke. Jadi kayak kalau aku dulu ya fokusnya di latihan, sekolah kayak seminggu ada 3 kali. Seminggu cuma 3 kali? Sampai sekarang juga? Nah, sekarang aku udah ada Oh sekarang udah kuliah. Aku udah fokus Kuliah berarti Boy sekarang semester? 8. Semester 8 berarti udah Kok skripsi? tiba-tiba 8% baru daftar Boy? Tahu aku Diam-diam aja nafas sih, 8 pokoknya. Oh iya bener. Aku udah semester 8. Semester 8, berarti ini sekarang lagi skripsi? Nggak skripsi. Karena dapat apa ya? Gara-gara ini SEA Games kemarin, aku ikut SEA Games jadi kayak dibebas skripsi. Kayak Oke. dapat rewardnya itu. Oh itu privilege-nya atlet. Ya. Ya kan sekolah seminggu cuma 3 kali. Kuliah baru daftar udah semester 8. Enggak baru daftar. Enggak. Tetap kita kadang ngerjain tugas. Lah tapi sekarang gimana nih ngebagi waktunya? Sekarang kan abis dari FVC India, terus CV Cup, terus sekarang persiapan TC di Asian Games. Nah kuliahnya gimana? Ya kadang dispensasi, kadang diganti kayak Zoom, gitu. Yang penting nanti dapat tugas. Nanti Boleh laporan. di-spill nggak kuliahnya di mana? Di Jurusannya jurusan PJKR di PJKR Pendidikan Jasmani Keolahragaan. apa? Oke. Di mana tuh Boy? Di kalau dulu Unisma 45 Bekasi, sekarang udah Muhammadiyah Indonesia. Oh, Pindah. Enggak, Namanya kampusnya ganti nama doang. itu di sama. di Bekasi, Jakarta, di Bekasi.
Tapi berarti kampus tuh cukup mendukung. Iya dukung. Jadi kayak emang kita masuk itu ya cari kampus yang ngedukung kita gitu. Jadi kayak, Itu kampusnya dari Boy yang cari atau dari tim Lavan yang cari atau federasi yang cari? enggak sih. Itu dari pelatih, kadang pelatih, ada pelatih. Atau kampusnya yang cari emang gue pengen endorse siapa ya itu. Ya bisa juga kayak Bisa gitu, juga, bisa kan? juga, bisa. Kalau ini dari mana? Dari pelatih? Pelatih terus teman-teman senior aku yang dulu juga di situ gitu. Kayak ada masukan lah ke sini aja gitu. Makanya aku Udah. kuliah di sana. Jadi rekomendasi ya Boy? Iya, Rekomendasi. S1 berarti ya? belum Enggak, S1. maksudnya Iya, ini S1. ngejarnya S1 kan karena udah semester 8. Gitu. Rencana kapan tuh Boy? Kira-kira lulus tahun ini berarti ya? Tahun depan. Oh, tahun Tahun depan. depan. Udah cepet ya. Udah Berarti ntar lulus aja. namanya udah Boy Arnes apa tuh? SPD. 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 Oh iya, Sarjana sarjana pendidikan. Wah, gila keren. Calon guru olahraga. Siapa ya tuh yang mau diajar sama Boy? Oke. Nah Boy, ini kan masih agak panjang nih sebenarnya buat Proliga 2027. Boy udah dengar nggak wacana kalau Proliga nanti akan ada salary cap? Ya. Akan ada batasan juga buat pemain nasional dalam satu tim. Betul. Pemain asingnya juga dibatasin. Nah kalau komentar dari Boy, dari point of view pemain gimana? Ya kalau kita ya gimana ya? Setuju nggak ada salary cap, pembatasan pemain nasional? Ya kalau salary cap nggak setuju sih. Tapi kalau yang lain-lain ya. Sekarang aja kata Boy masih kurang ya. Masih harus Cicilan. Ya kalau aku pribadi sih kalau salary cap itu kurang setuju lah. Kalau aku pribadi, tapi kan yang lain kan beda. Beda-beda. Gak apa-apa, ini kan pendapat masing-masing. Iya, kan? pendapat masing-masing. Betul. Masa orang semua mesti sama kan nggak Iya. mungkin. Jadi kan kadang ada yang pemain yang full dia main terus, pas di latihan juga jadi tim satu yang dilatih terus gitu. Terus kayak harus sama yang di bawah gitu misalnya kayak gitu. Jadi kayak gimana ya? Gak fair ya. Nggak fair gitu aja sih. Karena biasanya kalau beban tanggung jawabnya lebih besar ya harusnya bayarannya lebih. Iya, benefitnya lebih. besar juga. Iya, fair-fairan aja gitu. Bener. Tapi ini Boy, ini juga salah satu Boy sama Hendra sih, setahu gue. Jadi udah dapat banyak hal lah dari volley, bener ya Boy? Iya. Ya kan, banyak hal. Maksudnya bukan secara pengalaman doang, tapi juga secara finansial, ya kan Boy? Amin. Nah, makanya sekarang juga banyak cewek-cewek yang mengelilingi Boy, fans-fansnya banyak. Tapi ngomong-ngomong soal fans perempuan nih, Mas Rama, kira-kira nih, Boy ada rencana nggak untuk pengen menikah muda karena kan sekarang finansialnya udah stable banget gitu. Kalau aku masih fokus karirku, jadi aku kayak masih banyak yang pengen dikejar gitu. Jadi kayak mau fokusin ke situ. Tapi ada target nggak Boy? Pengen nikah umur 27 atau Oh kalau target ada, tapi kayak nggak terlalu ditargetin banget lah. Kayak umur 27 mungkin, 26. 4 tahun, 3 Kayak tahun masih lagi fokus lah ya. di Tapi jujur Boy, fansnya ada nggak yang benar-benar diladenin sampai ketemu langsung? Waduh, Banyak Mas. Skip. Ada berarti ya? nggak ada. Oh iya masa sih? Temen, biasanya temen. Oh, Temen nih, udah temen lama. Masih inilah ya jarak antara ya atlet sama yang ngedukung atlet gitu ya. Kayak gitu. Oke. Kalau yang tahun lalu tuh yang datang Karena setahu gue Boy ini banyak emang ini iya benar. Nggak kemarin yang pas pendukungnya. Alhamdulillah makasih. yang pas kemarin pas si Filik tahun lalu itu masih suka datang. Indonesia. Iya, masih suka datang nggak ke lapangan? Yang mana tuh? Yang kemarin tahun lalu ke Velodrome. Yang mana ya? Saya bingung nih. Berarti sekarang masih belum ada. belum ada. Masih belum ada. Oke. Sekarang apa yang ngebedain nih Boy? Awal muncul sampai sekarang kan udah lebih famous. Ya. Finansial juga lebih bagus. Tapi kalau secara sehari-hari ada perbedaan nggak Boy? Sehari-hari maksudnya? Ya sehari-hari Boy jalanin ya biasa aja gitu. Kalau jalan ya jalan aja ke mall. Ya, Kata udah ada udah ada asisten kalau jalan. enggak ada. Jadi kayak udah biasa aja. Biasa aja. Paling cuman bedanya kayak kalau sekarang mungkin ada yang beberapa yang minta foto kayak lagi di tempat-tempat umum gitu. Gitu aja sih bedanya. Kalau lebihnya sama aja. Nah, ada yang spesial. Tapi kalau misalnya di pertandingan nih Boy, ini balik ke pengalaman Boy deh. Kalau pertandingan, kalau lagi bikin salah,
Nah lagi bikin salah Boy gimana cara ngatasin supaya apa ya mentalnya nggak down? Karena kan kayaknya kalau salah, apalagi nih kalau lagi nyerang terus di blok 2-3 kali nyerang di blok itu biar mentalnya tetap naik tuh gimana Boy? Ya gimana ya kalau aku, kalau kayak gitu aku kayak oh next bisa lebih, kalau nggak bisa nanya ke teman kalau misalnya ke blok itu dia ngebloknya ke arah mana ya biasanya gitu. Kayak di AVC itu aku selalu nanya ke Mas Doni yang di bench itu. Oke, karena lebih pengalaman juga. Ya Mas gimana blok mereka gimana arahnya, aku bilang gitu. Terus Mas Doni kayak nyariin coba spek cross katanya gitu. Aku coba berhasil, nah itu bikin naik sih gitu. Itu sih yang bikin kayak nanya sih, kadang kita ada video replaynya juga di iPad itu. Nah kita bisa lihat itu kayak gitu. Oke, jadi ditunjukin tuh ya. Iya, statistik. Oke. Nah itu tuh Boy, atlet atau pemain favorit? Pemain favorit Boy, internasional. Sama Ya, nasional sama internasional. Ya. Nasional dulu deh. Nasional dulu. Nasional Mas Randy Taumilang. Oh masih Randy Tamamilang. Randy Taumilang. Oke, kalau putrinya ceweknya? Cewek. Nah, ya kali ada ya. Oh, Iya, ada masa Mbak nggak Megawati, Oh Megawati. Mbak Megawati. Ya, aman itu. Kalau internasional? Ada Taylor Sander. Oh, Taylor Sandler, iya. Kalau Ya kan dia kan pemain Amerika. Oh iya. tahu. Kita nggak ngikutin. Ini ikutin manajer Falcon. Ntar ada kesini ntar. Oke, Taylor Sander. Kalau untuk keluar selain yang pernah main bareng? Yuki Ishikawa. Yuki sih Nah, kalau. itu Jepang ya. Kemarin berarti ngikutin juga Jepang? Ikut. Di VNL? Ikut ya. Iya, kemarin Jepang ngikutin juga nggak Sanas? Lumayan. Pokoknya pas Mas Rama ini siaran kita nonton. Tapi ngomong-ngomong nih Boy, dari pemain-pemain yang udah yang tadi Boy favoritin, kenapa sih Boy bisa memilih pemain favoritnya itu? Taylor. Kenapa Randy Tamamilang, kenapa Taylor Sander? Ya karena dulu lihat Mas Randy ya gacor aja Mas Randy kan. Oh, pas Boy lagi umur belasan Iya, tuh. aku lihat kan di Proliga dia kayak masih muda udah dapet 2R, Randy Rifan. Rifan itu kayak wah raja Indonesia. Raja Indonesia. Gitu kan. Kalau Taylor, kenapa Taylor? Apa ya? Kayak aku ngerasa ngelihat tipikal mainnya itu mirip-mirip gitu loh. Maksudnya dengan vertikal jam yang gitu-gitu. Dia kan Posturnya nggak tinggi-tinggi posturnya nggak banget. terlalu tinggi. Jadi aku banyak belajar lah dari dia. Kalau bisa dengan postur kayak gitu dia bisa main dunia gitu, berapa kali dapat best gitu. Jadi kayak aku banyak belajar lah dari dia. Terus ya untungnya dia baik juga kan ngasih ilmu kayak gitu. Tapi Boy sama teman-teman timnas lainnya sering ini nggak sih kayak nonton lagi permainan yang sebelumnya atau kayak tim yang menang terus dilihat lagi nih di review gitu. Apa kekurangan sama kelebihannya? Kalau nonton ulang sih biasanya kita ya udah nonton sendiri aja gitu kan. Tapi kalau setiap mau bertanding itu kita pasti ada namanya video briefing itu. Jadi kita lihat nih nanti lawannya siapa. Nanti kita replay lagi siapa aja, ditandain nih siapa aja key playernya. Iya kayak gitu-gitu. Strategi itu sih video briefing sih kalau gitu. Nah ini tapi kalau ngomongin tentang apa namanya Randy Tamamilang ya. Memang dulu tuh awal-awal mungkin Boy pas ngerintis ya kan sekitar 2000 belasan lah. Itu memang lagi gacor-gacor ya kan 2R Rifan sama Randy Tamamilang. Tapi kan sekarang masa udah geser, sekarang Boy. Iya kan? Amin. Nah, masanya sekarang Boy jadi salah satu outside hitter apa ya terbaik lah yang ada di Indonesia. Walaupun juga kan ada Farhan Halim, ada Doni Haryono, ada Fahri Septian, ada Agil, ada siapa lagi nih yang belum disebut, ada Sigit. Soalnya kalau kagak disebut biasanya fansnya ngamuk nih. dipikir saya nggak suka katanya. Makanya saya ngabsain satu-satu nih. Iya kadang orang tuh aneh loh, kagak disebutkan kita lupa masalahnya. Masa iya kita selalu ingat mulu ya kan? Iya makanya tadi saya sebutin tuh satu-satu. Ada lagi nggak yang keskip ya? Udah ya? Udah gitu. Nah sekarang Boy ada di fasenya peak performance-nya dari Randy nih sekarang. Ya kan ada di puncak lah maksudnya jadi salah satu outside hitter. Dan kalau ngomongin tentang tawaran, kalau gue rasa bukan hanya di luar, di dalam juga gue rasa pasti Boy ada yang nawarin kan selain dari Lavani. Iya pasti ada kalau di Emang kontrak Lavani sampai kapan sih? tahun ini habis sih.
Tahun ini habis 2026. Iya, 2020. Tapi bakal diperpanjang Boy, apa gimana? Kemungkinan iya. Kemungkinan iya, tapi nanti dibicarain lagi kan. Oke, per 3 tahun kan soalnya Iya, memang per 3 kontrak sama tahun. Lavani Iya. kan. Aku dari 2020. 2020. Iya, Udah 6 tahun, Udah Rama. 6 tahun. Bener. Nah, berarti kan ada kesempatan berarti Boy buat betul. main di luar. Betul. Ada. Gimana? Cuman Oh, tapi Ya, Oktober kita- kan dia main Iya, benar ke makanya. Vietnam ya. Iya. Kita lihat Udah nanti boleh lah. kasih bocoran nggak klubnya apa? Klubnya ini dulu, Randy Tawamilang sama Riva. Enggak. Apa Beda kayaknya. Aku juga lupa namanya. Nanti aku lihat lagi kontraknya. Iya. Susah namanya. Iya benar. Itu selama 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Berarti dari babak Final Four bukan? Kurang tahu juga sih itu. Waduh. Belum tahu juga ya. Tahu nanti dilihat lagi kontraknya deh. tapi nih Boy, kira-kira ada nggak sih ketertarikan bermain di klub lain selain Lavani? Di Indonesia. Di Indonesia Indonesia. ada pasti. Kemana tuh kira-kira? Falcon. Medan Falcon sih. Medan Falcon. Gua kasih jawaban aman, udah lu Iya. jawab Medan Tirta Falcon. Bagasasi, Iya. Falcon aman. Medan Falcon. Udah. Daripada lu jawab klub lain, ntar fans yang lain ngamuk. Udah. Medan Falcon Bebas. oke sih. Aman deh. Falcon, Falcon ya. ya. Catat. Ini beneran nih. Iya benar. Bapak Kalau selain Falcon ada nggak? Garuda oke sih. Garuda oke. Benar. Ini Dia jawabannya mah cari aman. dulu. Cari aman. Iya kan biar sama yang sumur-umuran lah gitu. aja ya. Jadi kayak lebih fun mainnya gitu. Tapi dukungan Lavani gimana sih untuk Boy bisa bergabung di timnas sampai sekarang ini? Wow, kalau apa nih full support terus ya. Kayak ada setiap selesai pertandingan tuh selalu ada apresiasi biasanya. Terus kayak dari manajer-manajer juga kayak pas mau bertanding Ya. gitu-gitu kayak kasih support. Kadang mereka nobar gitu bareng-bareng gitu sih. Tapi nih Rama, kalau bisa diperhatiin, kalau setiap pelatihan pada saat Proliga Bapak SBY selalu mantau. Itu kira-kira tegang banget nggak sih Boy? Ditonton sama Bapak? Iya, biasanya kalau Bapak nonton tuh kita pada duh kita harus main bagus nih gitu. Jadi kayak ke pressure sendiri kayak gitu. Tapi kalau lama-lama udah biasa sih. Udah biasa ya. Kalau di tim Lavani siapa yang paling berpengaruh, Boy? Apanya? Ke perkembangan karirnya Boy, permainan Boy yang paling pengaruh. Pak SBY lah. SBY. Kalau dari tim pelatih misalnya kayak Erwin Rusni atau Coach iya. Roy atau Kalau dari manajer tuh ada Pak Osi, ada Pak Omanung. Cuman yang kadang yang langsung ke lapangan tuh Omanung biasanya. Yang latar kita lah kayak gitu gitu. Terus peran pelatih juga, pelatih lokal semua oke sih. kalau Pausi sekarang udah jarang ya. Udah jarang sih orang udah sibuk. Udah wamen. Udah wamen deh. Osi. Tapi kalau misalnya habis beres kompetisi nih Boy, sering nggak sih Pak SBY untuk ngajak makan, meet up bareng, ngobrol-ngobrol? sering. Selalu? Andalannya bakmi golek. Bakmi golek. Kadang kalau disentuh. Gue pikir andalannya ini. Ada di sini, ntar kita balik Iya, ke sini ya. Andalannya percaya. itu lagu dia. Lagunya dia Lagu benar. andalan itu. Soundtracknya. Asik itu. Apalagi gue lupa lagi terus. Itu deh pokoknya. Gue sampai hafal itu bener lagunya. Selalu yang diputer itu mulu. Oh jadi memang selalu Pak SBY buat jaga ini juga ya harmonisan tim juga selalu ngajak apa ya namanya kumpul, Ya. makan bareng. Makan bareng. Tapi kalau menurut Boy, walaupun Boy belum punya pengalaman sih di tim lain, bedanya tim Lavani sama tim-tim lain kalau menurut Boy apa? Jujur aku belum pernah ke klub Ya lain. makanya kan belum pernah ke tim lain. Cuman kalau menurut Boy kayaknya Lavani ini apa lebih ke keluarga? Iya benar. Kalau apa nih aku ngerasanya kayak keluargaan aja gitu. Karena jarak dari pemain ke manajer itu nggak terlalu kayak masih ngobrol-ngobrol gitu, saling terbuka aja gitu kayak apa keluhannya gitu. Oh, disampaikan langsung gitu bisa. PSBY-nya. Nggak harus melalui gitu. Jadi nggak kaku gitu ya. Nggak kaku benar. Tapi kalau ngomongin ini nih Bon, momen yang gak pernah Boy lupain. Selama Boy arungin olahraga voli profesional, Ya. momen apa yang Boy sampai sekarang gak pernah lupa nih? Ya itu. Apa yang FVC 2023? Benar habis ya Karena dirujak. dirujak habis. Karena gini Sampai kalau orang tua di DM iya tuh ya. benar kayak sebenarnya aku main waktu itu lawan Thailand terus di statistik itu tuh sebenarnya aku nggak terlalu buruk tuh permainannya kayak attack jalan. Oke. Nah cuman masalahnya waktu itu blundernya salahnya di Momen fatal, krusial bener di situ. Nah situ habis tuh.
Tapi sampai orang tua gimana? Sampai nangis atau Enggak sih. Cuman ya pasti sedih lah orang tua kayak wah anak gue dirujak gitu. Jadi kadang gue langsung baca juga Tiko, tuh, reaksi di sosmed. Ya pasti kebaca lah kayak gitu-gitu kan. Yang pertama pasti akun Moji itu ya. Dilihat. Biasa akun Moji itu paling gampang lihat apa? Kalau udah bagi skor akhir 3-1 di situ langsung 1.000, 2.000, isinya tuh tergantung menang atau kalah. Gitu. Kalau kalah habis udah tuh. Habis sudah. Kebaca. Jadi kayak nggak ada benernya. Tapi Boy, baca-baca kayak gitu tuh bikin motivasi atau pernah nggak kayak down berhari-hari gitu? Dipikirin terus. Iya, kalau emang kritikannya bener kadang itu bikin down juga gitu loh. Cuman kalau itu kan dulu, kalau sekarang aku lebih kayak kalau yang bagusnya diambil, kalau jelek lu kadang nggak ngerasain aja gitu. Jadi udah kebal aja jadinya ya. Kadang emang netizen tuh nggak tahu di balik layarnya. Jadi kayak karena mereka ngomong gini karena mereka nggak tahu. Betul. Ya udah gitu jadinya. Benar, ada kayak misalnya misalnya wah mainnya jelek gini ya, mereka nggak tahu kalau ternyata pemainnya lagi nahan rasa sakit. Iya benar, itu benar. Iya kan? Kadang mau main aja dipaksa sampai suntik painkiller dulu. Nah itu mereka nggak tahu kan. Jadi buat kalian yang kalau lihat pemain yang ada tapingan itu, itu bukan gaya-gayaan. Yang sebelumnya nggak pernah pakai tiba-tiba pakai di semifinal, di final itu karena dia udah over gitu. Udah overuse ya. Gitu. Di satu tuh. sorry. Itu yang orang memang banyak yang nggak tahu. Iya, jadi benar. pengorbanan atlet itu sebenarnya udah besar banget. Contoh kayak di timnas deh. Kenapa akhirnya atlet juga di Indonesia ya, khususnya gue nggak tahu kalau di luar. Jadi di Indonesia makanya kadang sambil TC ada juga yang tetap ngambil tarkaman. Karena memang secara finansial apalagi yang udah berkeluarga kan tetap juga ada butuh kan. Nah itu yang orang nggak tahu kecuali lu mau support. Lu mau jadi donatur. Sponsor gitu ya udah gitu. Masalahnya di tarkam sekali, lu di timnas sebulan. Bener nggak? Kecuali mau jadi donatur. Kalau mau jadi donatur silakan ngatur. Bapak julid banget. Tapi nih Boy, kalau misalnya lihat kompetisi voli nasional kita nih Boy, antar grup atau juga antar pemain gitu, apa sih saran yang bisa menjadi hal yang untuk berkembang gitu dari tim-tim yang ada di Indonesia? Untuk tim. Untuk tim-tim. Bingung tuh gimana? Sama gue juga. Coba. Enggak, Sarannya? ini karena belum makan sih lapar jadi. Saran. Kompetisi. Oke, boleh. Banyak ya kompetisi bola. Iya, sarannya nih apa Boy? Pemain-pemain baru. Oh jadi ceritanya Boy point of view-nya jadi pemangku kebijakan. Wah gimana caranya? Kurang apanya sih gitu? Kenapa di putra kita cuma 5 nih Boy timnya Boy? Iya benar. Benar sih itu. Itu pasti pada nanya tuh, coba Boy kenapa? Apa ya? Biasanya nggak jauh-jauh dari seleri sih itu. Iya, jujur nih nggak jauh-jauh dari situ gitu. Jadi kayak sebenarnya bagus juga tuh ada seleri cup tuh. Jadi setuju deh. Ya setuju, jadi berubah. Tapi Boy ngerasa nggak sih sebenarnya Fani sama Bayangkara Presisi terlalu dominan sebenarnya sekarang? Iya benar, itu Iya kan? saya ngerasa pasti. Oke, itu makanya sekarang dari federasi kan juga coba atur kan supaya salary cap, supaya nggak tim yang modalnya kuat akhirnya punya kekuatan yang sangat kuat. Iya betul. Tapi punya kesempatan buat tim-tim lain lah untuk bisa bersaing. Itu kan harapannya. Jadi supaya tim-tim lain tuh bisa juga ikut Proliga, bisa bersaing lah lawan Lavani sama Bayangkara. Makanya pemain nasionalnya juga ya kita nggak tahu sih gimana nanti aturannya bakal diterapin. Apakah emang benar-benar bakal diatur? Karena sekarang kalau dibilang pemain nasional kayak Bayangkara sama Lavani ini udah nggak bisa dipisah. Misal nih maksimal cuma 2-3 pemain. Lah Lavani udah banyak banget. Iya, soalnya kita dari pembinaan. Dari pembinaan. Bayangkara juga sama kan polisi gitu. semua itu. Nah itu regulasinya akan kayak gimana itu yang kita belum tahu. Kalau aku sih sebenarnya semua pemain tuh bisa gitu, kayak bisa bersaing semua gitu. Tinggal gimana cara latihannya, support dari klubnya itu gimana, berapa lama mereka training camp, itu sebenarnya kayak bisa menyaingi gitu loh. Dan pemain asing sih Boy. Dan pemain asing benar. Ngaruh benar. Benar, makanya kan mau diatur juga mengenai regulasi salary cap juga buat pemain asing karena pemain asing kan ya Lavani, ya Bayangkara Presisi. Aduh nyanyinya susah ya. Kayaknya itu aja di salary cap tuh pemain asingnya aja. Lokalnya nggak usah. Salary cap lagi salary cap. Rata bagus-bagus kok. Iya. Karena kalau asing emang udah tinggi banget ya. Tinggi banget.
Jauh ya Boy sama pemain nasional. Ini orang juga yang nggak tahu loh Nas. Jadi orang tuh selalu ngebahas kayak misalnya hadiah Proliga. Ya. Hadiah Proliga kurang gede nih. Mau segede apa? Mau segede apa? Bayar sebulan pemain asing aja kadang nggak cukup. Gitu. Ya kan Boy? Maksudnya hadiah mau 450, mau 500, bahkan mau 1 miliar. Pemain asing tuh bahkan bisa lebih dari itu gitu Ya, loh. betul. Tapi Rama, kita pengen nanya juga nih. Nah, ada nih dari netizen kita pesan dari Boy untuk calon atlet voli agar bisa menjadi pemain pro. Pesannya ya. Terutama cara lompat kodoknya tuh Bang. Gimana sih caranya Boy? Pokoknya ini sih udah konsisten aja latihan gitu. Jangan udah ngerasa jago terus kayak latihannya dikurangin malah tarkamnya dibanyakin. Itu salah besar tuh ya. Hah? Emang ada yang gitu? Ada mungkin. Karena benar aku ngerasa kayak gitu juga. Aku pernah di kayak gitu. Kalau udah ngerasa jago, Iya, aku ngerasa kayak wah udah jago nih, udah tarkam aja nggak usah latihan. 2 kali tarkam langsung langsung turun gitu performanya kayak gitu. Tapi bukannya kalau misalnya ikut tarkam terus jam terbang jadinya makin nambah Boy? Jadi makin kasar. Jam terbang, tapi jam istirahat juga berkurang gitu. dan secara ini loh apa intensitas pertandingannya. Betul. Apalagi kalau lawan pemain-pemain daerah kan kayak ya asal tepok aja mah poin. Iya, Gitu sih. Secara pressure pertandingannya nyaris nggak ada ya. berbeda ya. Tapi kalau emang mau nyari pengalaman di tarkam ya nggak masalah juga. Nggak sebenarnya. masalah. Itu pilihan masing-masing. Pilihan masing-masing. Betul. Betul. Kalau aku sarannya ya fokus di latihan dulu aja. Oke. Nah Boy, ini sekarang ada pertanyaan apa lagi nih? Tapi ngomong-ngomong nih, Rama kita belum ngebahas terkait ini. Apa tuh? Asian Games nanti. Gimana persiapan Boy dan juga kawan-kawan? Asian Game. Ya. September nanti. Ini lagi persiapan ini. Jadi Sejauh nyiapin. mana? Sejauh kayak kita fokus nanti kayak rapiin blog, kayak Rapiin blog. gitu, blog, receipt kita. Ya. Karena pastikan nanti di sana servisnya udah pasti udah kencang-kencang gitu. Oke, ini Boy. Apa nama kalau dari Boy Indonesia sekarang kekurangannya apa? Mungkin kalau tadi kan secara receipt, kalau secara posisi menurut Boy masih perlu ditingkatin di posisi apa? Di episode sebelumnya juga pernah ngomong tuh. Tapi kalau dari point of view-nya Boy, Mana ya? kita perlu ditingkatin di posisi apa nih? Blocking kita sih Middle sama blocker. ya sama receipt kita yang receipt itu paling kayak libero terus juga masa kita. OH gitu-gitu. Kita ditingkatin karena kalau postur kita udah pasti udah kalah kan. Benar. Nah, jadi kita harus cari solusi gimana kayak di receipt kita bagus, defense kita bagus. Jadi kita bisa counter attack gitu loh. Maksudnya nggak jauh-jauh banget gitu poinnya. Kalau sekarang outside hitter menurut Boy yang receive-nya paling bagus di Indonesia siapa? Farhan Ali? Farhan Ali. Kalau yang paling lengkap, jadi receive-nya bagus, defense-nya bagus, nyerangnya juga bagus outside hitter. Farhan Ali sekarang. Farhan Ali Iya, juga. benar. Oke. Itu udah komplit sih dia tuh. Terus kayak Mas Sigit juga prinsipnya stabil. Stabil. Nah, Betul. Itu lengkap juga sih. Ya Farhan memang terbukti lah sekarang memang jadi outside hitter nomor 1 di Indonesia kan. Betul. dari defense karena kan dia udah pengalaman juga main di Jepang kan jadi pasti udah ada ilmu lah buat defense gitu. Pengen berarti nyusul ke Jepang ya? Pengen banget. Nah ini mudah-mudahan ini ditonton sama Ryan Masaji juga nih, bisa bawa. Tolong bawa saya. Oke, Ramadan Boy, kita akan masuk ke sesi Ini mau closing berarti? belum, Oh, sesi belum ya? quick Q&A. Oh ada? Udah ini. Udah nih di akhir. Belum. Dia ngasih Belum. panjang Ini nih kita ternyata, masih Boy. sejaman lagi. Gila. Masih sejaman lagi, Boy. Tenang aja. Iya. Oh ya udah. Yuk dari Rama dulu. Nih Boy, ini Silakan. pertanyaan susah nih Boy. Main di klub kecil gaji kecil apa main di klub gede gaji gede Boy? Pakai nanya. Susah banget itu. Klub gede lah. Iya. Gaji gede. Gajinya gede. Kalau dibalik klub gede tapi gaji kecil atau klub kecil tapi gaji gede? Ya. Klub gede tetap. Walaupun gaji kecil. Iya. Tetap karena pasti kalau udah klub gede kan pasti di sana banyak pemain-pemain yang bagus. Kalau masih mencari haus ilmu ya di sana gitu. Berarti bener tadi tuh formalitas doang. Terbukti nih di akhir. Ini jawaban jujur. Satu nama panggilan paling unik yang pernah diberikan ke teman-teman. Pikir udah ya. Satu nama panggilan yang paling unik kalau Boy. Teman-teman, Dipanggilnya kalau apa? tadi kan Pak Ya. SBY Sukhoi. Ada MBG dari Pak Imam. Kalau teman-teman manggil Boy apa sih biasanya? Kalau teman-teman tim apa teman-teman Ya teman-teman nongkrong, teman-teman tim paling Bon. unik. Hah? Bon.
Mbon? Itu panggilan kecil Mbon. Kenapa Mbon? Hah? Kenapa Mbon? Gak tahu, mama itu yang ngasih nama. Embon. Gembon. Gembon. Karena dulu gembon sih, gembon. Karena dulu gendut. Oh gitu. Waktu kecilnya, karena gede malah kurus dia. Bisa gitu ternyata ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya kalau Ya. lagi off season atau libur latihan, kegiatan apa yang wajib dilakuin? Aku Isi waktu. Kalau lagi Tidur. off season, ya? tidur. Tidur. Res panjang tuh ya. Res, tidur. Kalau lagi libur panjang, misalnya 1 minggu, 2 minggu, Oh ya, kayak nge-gym itu wajib kalau aku sih. kok nggak jauh-jauh ya? Iya. Nggak liburan atau nongkrong sama temen? Karena aku lebih kayak mager gitu loh. Kayak pengen di kamar terus. Kayak kadang kalau main cari keringat ya nge-gym, balik kamar, main game. Teratur ya. Oke. Lanjut, genre musik apa atau lagu wajib yang harus diputar pas lagi pemanasan? Kalau aku popang. Apa sih yang lagi Soalnya aku sih yang cover-cover gitu, lagu-lagu ini di cover popang gitu-gitu. Apa tuh? Yang sekarang? Banyak sih, kayak Love Story, ya, tapi yang versi popang gitu-gitu. sambil joget-joget juga? Iya, kayak lebih enak aja kalau untuk main. Oke, terus lebih sering pakai gaya sporty atau gaya santai buat hari-hari? Kalau sportnya santai sih udah. Kayak cuma Tapi kan kaos. santai deh kayak gini tuh. Oh, ini nggak santai, ini buku meja biasanya pakai kaos. Udah pakai kaos, celana pendek, udah. Biasanya casual ya. Kayak- Satu makanan Indonesia yang paling susah ditolak meskipun lagi diet. Kalau lagi cutting gitu. Aku nggak pernah diet lagi. Apa ya? Ya makanya makan semua masuk. Roti bakar sih. Roti bakar. Favorit roti Udah roti bakar udah. Udah pasti dimakan itu. Roti bakar pakai selai. Ya roti bakar coklat, kayak roti bakar Bandung gitu. Apa aja tuh pasti. Iya udah. Aku lebih ke manis sih, makanan manis tuh. Yang buat para fansnya Boy tuh kirim aja roti beli. bakar pas udah Iya, senang. benar. Iya, iya. Nanti alamat dikirim. Berikutnya jujur nih, lebih bikin pusing mana? Hafalan dari taktik latih atau hafalan tugas kuliah? Hafalan tugas kuliah. Iya sih, betul. Iya itu Pak. Pusing. Satu kata yang paling menggambarkan kepribadian Boy Arnas di luar lapangan. Mager. Beneran di luar lapangan. Orangnya mageran berarti. Oke, ini berikutnya pilih koleksi sepatu yang banyak atau cuma pakai satu sepatu yang paling nyaman? Satu sepatu paling nyaman. Terus kemarin sepatu udah butek. Mana itu? Ini butek. Dari putih jadi abu-abu. Oh, tapi beda ya mereknya sama di lapangan ya? Oh beda. Beda. Saya lihat mereknya beda ya. Lanjut Boy, destinasi liburan impian yang paling banget Boy pengen kunjungi di waktu luang. Pengennya kemana sih? Yang ke Jepang sih. Jepang. Iya. Liburan atau main? Liburan Kalau bisa sambil main. sambil main. Kenapa Jepang, Boy? Ya karena suka nonton anime aja. Haikyuu. Ya banyak gitu loh. Ya ke Jepang. Kan gak jauh beda katanya. Iya betul. Terakhir, satu kalimat atau moto hidup yang selalu Boy pegang sampai sekarang. Jadi pegangan Boy. Satu kalimat. Apa ya? Semangat. Itu kata. Satu kalimat. Iya. Ya. Nyenengin orang tua udah itu aja. Bagian orang tua. Iya. Bahagiakan orang tuamu, otomatis rezekimu dilancarkan. Masuk. Betul. Tepuk tangan dulu dong. Nah, Masih ada waktunya? berarti sejauh ini Boy, mungkin terakhir apa yang mau disampaikan? Buat fans-fansnya Boy, buat keluarga, terutama buat orang tua. Mungkin buat orang tuanya kan apa yang mungkin masih belum bisa Boy kasih lah misalnya. Misalnya Boy ada impian mau ngajak orang tua jalan-jalan ke Ancol misalnya. Atau kemana gitu ya terserah. Ya, pesannya ya terima kasih banyak lah buat yang udah selalu dukung, entah itu keluarga, teman setim, teman seklub, semuanya yang udah berkontribusi banyak lah di kehidupan saya gitu. Terima kasih banyak. Buat orang tua pengen ngajak main ke luar negeri lah. Liburan, amin. Kemana? Ke Jepang juga? Ke Jepang, mama suka bunga kan, mau lihat bunga sakura. Oh, Iya. bunga. Taman Banteng ada sih, lapangan Banteng ada pameran flora fauna tuh ada. Ya udah situ aja deh, ganti.
Terakhir Boy buat ini juga buat apa Pak SBY juga Benar. apa yang mau diucapin sama manajemen dari tim Lavani ataupun juga dari pengurus timnas Indonesia. Untuk PSB sih khususnya. Ya makasih banyak lah udah ngerekrut saya ke Lavani. Karena kan kalau nggak melalui itu ya kita nggak tahu bisa sampai sini apa atau enggak gitu ya. Terima kasih banyak lah udah berjasa banyak. Coba dong Boy bilang mungkin nantinya Pak SBY bakal nonton video ini, undang Pak SBY ke sini. Pak SBY. Oh pokoknya gitu. Pak SBY. Bapak. Iya kita tunggu Pak ya. Iya ditunggu. Saya juga takut. Oke baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Terima kasih Boy, sudah luangin waktunya di Volley 360. Terima kasih juga pemirsa atas segala atensi Anda. Sudah nyimak Volley 360 selama 1 jam. Rama Sugianto Sanas, Boy Arnes, kita pamit. Jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.